Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel yang paling berani ngebongkar borok elit politik. Kali ini kita kupas tuntas, tajam, dan tanpa ampun soal mandeknya RUU perampasan aset. Presiden Prabowo udah tegas bilang gak ada kompromi buat perampok duit rakyat. Tapi kenapa orang-orang di parlemen mendadak jadi pakar HAM paling suci sedunia pas aturan ini mau disahin? Logika dari mana coba? Menteri Keuangan Purbaya juga sudah mulai gerah. Sistem pengawasan fiskal udah diperketat, transaksi mencurigakan udah kelap-kelip lampu merah, tapi kalau penegak hukumnya nggak punya senjata buat langsung sita hartanya, ya podo wae. Koruptor mah senang-senang aja di penjara beberapa tahun, keluar-keluar tetap jadi miliarder baru. Sementara anak cucu kita mau sekolah susah, berobat ngantri sampai subuh, jalanan di daerah hancur lebur kayak permukaan bulan. Tega banget kan? Akankah Prabowo nekat keluarin Perpu demi terobosan kebuntuan politik ini? Ataukah drama tameng HAM bakal menang lagi buat ngelindungin aset haram mereka di luar negeri? Tulis di kolom komentar, kalian tim Prabowo sikat pakai Perpu atau tim DPR yang katanya mau ngelindungin hak milik? Jangan jadi penonton bisu, suarakan pendapat kalian sekarang. Like, share, dan subscribe biar nalar kritis kita nggak mati suri. Dimiskinkan, saya berpendapat begini. Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Hanya memang benar harus ada suatu sikap jua. Karena kadang-kadang dengan kekuatan uang, okelah aku ditangkap. Okelah aku masuk pengadilan. Paling saya dikasih 6 tahun. Nanti 6 tahun saya jalankan 3 tahun, habis itu saya keluar. Ini masalah serius ini. Benar, rakyat geram. Kalian semua geram semua. Kalian mengerti, ya kan? We are not stupid, benar nggak? Kalau kasus dia hilangkan 1 triliun rupiah dapat 6 tahun, ini kan nggak masuk akal. Jadi saya sangat sependapat, ya hukuman mati. KPK selalu berdiri bersama dengan rakyat dan pemerintah dalam hal upaya pemberantasan korupsi. Dan pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam rangka tersebut. Dan KPK berharap untuk pembahasan RUU perampasan aset dapat segera dilakukan oleh saudara-saudara kita di DPR RI, agar bila mana ini menjadi undang-undang, dapat digunakan secara efektif dalam rangka aset recovery yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Mengapa aturan yang paling ditakuti para koruptor di negeri ini terus-menerus ditahan di parlemen? Jawabannya jelas, mereka ketakutan. RUU perampasan aset bukan sekedar pasal-pasal hukum biasa, ini adalah eksekusi mati bagi kekayaan haram para perampok uang rakyat. Selama puluhan tahun, hukum di Indonesia itu ompong. Orang korupsi ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah, cuma dipenjara beberapa tahun. Di dalam penjara, mereka bisa dapat fasilitas mewah, dan begitu keluar, mereka masih bisa hidup bergelimang harta 7 turunan. Hukum lama kita cuma menghukum fisiknya, tapi membiarkan uang hasil curiannya tetap aman di kantong keluarga dan kroni-kroni mereka. Ini bukan keadilan, ini pembodohan nasional. Melihat permainan kotor yang terus diulur-ulur oleh parlemen, Presiden Prabowo Subianto tidak lagi tinggal diam. Beliau turun tangan langsung mendobrak barikade politik yang membentengi aturan ini. Prabowo secara terbuka menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi garong uang rakyat di pemerintahan ini. Uang yang dicuri harus ditarik kembali sampai rupiah terakhir. Pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah Prabowo akan hilang kesabaran dan langsung menyikat semua penolak aturan ini dengan menerbitkan Perpu perampasan aset. Jika Perpu tersebut diterbitkan, ini akan menjadi pukulan mematikan bagi para politisi busuk. Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah hak konstitusional presiden untuk menembus aturan yang sengaja dibuat macet. Prabowo tidak perlu lagi mengemis persetujuan ke DPR. Sekali Perpu itu ditandatangani, seluruh alat negara, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga KPK, punya kewenangan penuh untuk langsung memblokir, menyita, dan merampas kekayaan pejabat atau siapapun yang memiliki harta tidak wajar tanpa perlu menunggu proses sidang pidana yang memakan waktu bertahun-tahun. Aturan perampasan aset ini menggunakan prinsip pembalikan beban pembuktian.
Logikanya sangat sederhana dan masuk akal bagi rakyat awam. Jika seorang pejabat berpenghasilan belasan juta rupiah per bulan, tetapi punya puluhan aset properti, deretan kendaraan mewah dan tabungan membengkak hingga miliaran rupiah, maka pejabat itulah yang wajib membuktikan di depan pengadilan bahwa harta tersebut didapat dari hasil kerja yang halal. Jika mereka gagal membuktikannya, maka negara berhak mengambil alih seluruh harta itu tanpa kompromi. Tidak ada lagi celah untuk berbohong atau menyembunyikan uang di atas kertas. Inilah alasan utama mengapa DPR mendadak gagap. Mereka yang selama ini berlindung di balik prosedur legislasi, mulai memutarkan narasi bahwa aturan ini melanggar hak asasi manusia. Ini adalah argumen yang sangat menggelikakan dan tidak tahu diri. Mereka berteriak membela hak milik pribadi, padahal harta yang mau disita itu adalah hasil memeras keringat rakyat dan mencuri anggaran negara. Hak asasi mana yang sedang dibela oleh DPR? Hak milik para koruptor atau hak hidup jutaan rakyat miskin yang dirampas fasilitas kesehatannya? Hak milik yang dilindungi oleh hukum adalah hak yang didapat secara sah, bukan dari hasil kejahatan. Di saat yang sama, langkah tegas di sektor keuangan juga dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya. Pengawasan fiskal dan sistem lalu lintas uang negara diperketat tanpa celah. Setiap transaksi mencurigakan, setiap perpindahan uang antar rekening pejabat yang tidak sesuai profil pendapatan, langsung menyalakan tanda bahaya di sistem pengawasan. Namun kerja keras Kementerian Keuangan dalam menutup kebocoran anggaran ini akan menjadi sia-sia jika penegak hukum tidak dibekali senjata untuk menyita hartanya. Kementerian Keuangan bisa menemukan aliran uangnya, tetapi tanpa perpu perampasan aset, uang tersebut tetap tidak bisa diambil kembali dengan cepat untuk kas negara. Dampak dari penundaan aturan ini dirasakan langsung oleh masyarakat setiap hari. Setiap rupiah yang dicuri oleh koruptor dan gagal diambil kembali oleh negara adalah rupiah yang dipotong dari subsidi rakyat. Akibat perampokan uang negara yang dibiarkan ini, jalan-jalan di berbagai daerah rusak parah tanpa perbaikan, jembatan-jembatan penghubung antar desa terbengkalai, dan sekolah-sekolah kekurangan fasilitas dasar. Di sektor kesehatan, rakyat harus mengantri lama untuk berobat dan menanggung harga obat-obatan yang mahal karena anggaran puskesmas dan rumah sakit daerah digerogoti oleh oknum tidak bertanggung jawab. Setiap kali terjadi defisit anggaran dan pemerintah terpaksa menaikkan tarif atau memperketat subsidi, rakyat kecillah yang menjadi korban pertama. Padahal jika uang hasil kejahatan ekonomi sebesar puluhan triliun rupiah berhasil dirampas melalui Perpu, dana segar itu langsung bisa dialokasikan oleh Kementerian Keuangan untuk membiayai program kesehatan gratis, menambah subsidi pupuk bagi petani, serta membangun infrastruktur dasar di pelosok negeri. Membiarkan RUU perampasan aset terus tertahan sama saja dengan membiarkan rakyat menanggung beban dari kejahatan para elit. Negara-negara maju sudah lama menerapkan sistem perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Di Inggris misalnya, mereka menggunakan mekanisme unexplained wealth orders. Jika seorang pejabat atau pengusaha memiliki kekayaan fantastis yang tidak sebanding dengan pendapatan resminya, pengadilan berhak menuntut penjelasan. Jika asal-usulnya tidak jelas, hartanya langsung disita oleh negara. Di sana tidak ada perdebatan konyol soal pelanggaran HAM, karena hukum dibuat untuk melindungi kepentingan publik, bukan melindungi kekayaan haram para pejabat. Kini bola panas ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Jika DPR terus menggunakan taktik mengulur waktu dan menolak mengesahkan RUU ini, penerbitan Perpu adalah opsi paling berani dan konstitusional yang bisa diambil oleh Presiden. Situasi kebocoran keuangan negara yang masif dan ancaman kejahatan ekonomi yang semakin canggih sudah memenuhi syarat objektif keadaan kegentingan yang memaksa. Menunggu parlemen yang di dalamnya diisi oleh pihak-pihak yang berkepentingan sama saja dengan menyerahkan nasib hukum kepada para pelaku kejahatan itu sendiri. Langkah menyikat kebuntuan politik ini memang memiliki resiko pertarungan politik yang tinggi. Partai-partai politik di parlemen pasti akan berusaha melawan dan menggunakan hak veto mereka untuk menolak Perpu tersebut di masa sidang berikutnya. Mereka juga akan mengerahkan pengacara untuk melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Namun jika Prabowo memilih untuk maju pantang mundur bersama rakyat dan menerbitkan Perpu ini, maka dukungan publik akan mengalir sepenuhnya di belakang Presiden. Ini adalah ujian nyata kepemimpinan. Apakah pemerintah akan tunduk pada kompromi elit atau berani menggunakan tangan besi demi keadilan rakyat banyak? Masyarakat harus terus mengawal isu ini dan tidak boleh terkecoh oleh janji-janji manis politik. Keberanian Prabowo untuk turun tangan mendobrak aturan ini harus didukung dengan tekanan publik yang masif agar tidak ada lagi celah bagi para penolak RUU perampasan aset untuk bersembunyi.
hukum di negeri ini harus ditegakkan sampai ke akar-akarnya, dan harta hasil garongan harus kembali ke tangan rakyat yang berhak. Sekarang mari kita beropini. Kalau kita mau jujur dan melihat masalah ini pakai logika paling mendasar, perdebatan soal RUU perampasan aset sebenarnya bukan lagi soal pasal-pasal hukum yang rumit. Di mata saya, ini adalah soal keberanian dan rasa keadilan yang paling mendasar bagi kita sebagai masyarakat kecil. Saya pribadi melihat ada yang sangat timpang dalam cara hukum kita bekerja selama ini. Kalau rakyat kecil kedapatan mengambil barang yang bukan haknya karena terdesak kebutuhan perut, hukumannya bisa sangat cepat dan tanpa ampun. Tetapi ketika ada oknum berjas rapi menggerogoti anggaran negara dalam jumlah yang sangat fantastis, proses hukumnya mendadak jadi sangat berbelit-belit dan penuh dengan toleransi. Logika sederhana yang selalu ada di pikiran saya adalah, barang siapa yang mengambil milik orang lain tanpa izin, barang itu harus dikembalikan. Sederhana sekali, bukan? Tidak perlu jadi sarjana hukum bertitel tinggi untuk memahami prinsip dasar itu. Tetapi anehnya, ketika logika sederhana ini mau diterapkan kepada para pejabat atau politisi, aturan hukumnya mendadak dibuat menjadi sangat rumit. Oke guys, kembali lagi pada saya, pemilik dari channel Bincang Negara. Dan saya di sini akan menjelaskan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pembahasannya. Oh iya, bentar dulu ya teman-teman. Saya selaku pemilik dari channel Bincang Negara, saya ingin meminta maaf sekali kalau saya menjelaskannya sambil merokok atau meminum air putih ya teman-teman. Ya udah, tanpa berlama-lama mari kita lanjut pembahasannya. Pendapat saya sangat tegas mengenai hal ini. Hukuman kurungan penjara tidak pernah dan tidak akan pernah cukup untuk memberikan efek jera kepada para pemaling uang rakyat. Bagi mereka, kehilangan kebebasan selama beberapa tahun adalah resiko yang bisa dikalkulasi selama seluruh kekayaan yang mereka kumpulkan secara tidak sah, tetap aman dan tidak bisa dinikmati lagi nanti. Inilah mengapa saya menilai keberadaan aturan perampasan aset, baik lewat undang-undang maupun lewat Perpu, menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Hukuman yang paling menakutkan bagi para pelaku kejahatan ekonomi. Sebenarnya bukanlah dinginnya dinding penjara, melainkan ketika mereka dimiskinkan dan seluruh harta hasil kejahatannya dicabut sampai akar-akarnya. Saya sering merasa heran ketika ada pihak-pihak yang menyuarakan kekhawatiran bahwa aturan seperti ini akan melanggar hak asasi atau hak milik seseorang. Menurut opini saya pribadi, argumen seperti itu sangat tidak masuk akal ketika diterapkan pada harta yang sejak awal didapat dari cara yang tidak benar. Hak milik yang wajib dilindungi oleh negara dan hukum adalah hak yang diperoleh dari keringat sendiri, dari usaha jujur, dan dari proses yang sah. Jika ada seseorang yang tiba-tiba memiliki kekayaan luar biasa, melimpah yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya, sangat wajar jika negara bertanya dan meminta penjelasan dari mana asal-usul harta tersebut. Meminta seseorang membuktikan bahwa kekayaan didapat secara halal bukanlah bentuk penindasan, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik. Kalau memang harta itu hasil usaha yang bersih, kenapa harus takut untuk membuktikannya di depan hukum? Hanya mereka yang menyembunyikan sesuatu yang biasanya akan merasa risih dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Di sisi lain, saya melihat langkah tegas Bapak Presiden Prabowo Subianto yang memilih turun tangan langsung sebagai sebuah sinyal yang sangat penting. Dalam pandangan saya, seseorang pemimpin memang harus berani mengambil keputusan sulit ketika saluran-saluran biasa sudah mengalami kebuntutan yang disengaja. Keputusan untuk mempertimbangkan atau menggunakan instrumen seperti itu, atau seperti di Perpu, menunjukkan bahwa pemerintah paham betul rasa frustasi yang dialami oleh rakyat di bawah.
Rakyat sudah lelah melihat janji-janji pemberantasan korupsi yang hanya berhenti di mimbar pidato tanpa ada aksi nyata yang mengubah keadaan di lapangan. Namun, opini saya pribadi juga mengingatkan bahwa keberanian presiden tidak boleh berjalan sendirian. Pengawasan fiskal dan sistematik yang sedang dibangun oleh jajaran kementerian, seperti yang dilakukan oleh Bapak Menteri Keuangan kita, adalah fondasi yang sangat vital agar uang negara tidak bocor di tengah jalan. Sistem pengawasan yang canggih dan aturan perampasan aset yang tegas adalah dua hal yang saling melengkapi. Menurut saya pribadi, punya sistem pengawasan tanpa aturan perampasan aset itu seperti memasang kamera CCTV di rumah, tetapi pintu di rumahnya dibiarkan terbuka lebar tanpa kunci. Pencuriannya terekam, tapi barangnya tidak bisa direbut kembali dengan cepat. Dampak dari kebocoran uang negara ini sangat nyata dan dirasakan langsung oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Saya sering berpikir, berapa banyak fasilitas umum yang layak, sekolah yang bagus, dan layanan kesehatan gratis yang seharusnya bisa kita nikmati jika uang negara tidak menguap begitu saja. Setiap kali kita melihat fasilitas publik yang rusak atau pelayanan masyarakat yang kurang memadai, disitulah kita diingatkan betapa besarnya kerugian yang harus ditanggung oleh rakyat akibat kejahatan ekonomi yang tidak ditindak sampai ke hartanya. Ini bukan lagi soal angka-angka abstrak di atas kertas anggaran, tapi soal piring makan dan kesejahteraan masyarakat kecil. Saya pribadi keyakinan bahwa memperjuangkan aturan perampasan aset adalah bentuk perjuangan untuk mengembalikan hak-hak dasar rakyat kecil. Kita tidak boleh membiarkan perdebatan ini menguap begitu saja atau kalah oleh narasi-narasi politik yang sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian publik. Sebagai rakyat biasa, harapan saya pribadi sangat sederhana. Saya ingin melihat hukum di negeri ini benar-benar berdiri tegak tanpa pandang bulu. Siapapun yang terbukti mengambil hak rakyat harus siap mengembalikan apa yang bukan miliknya tanpa pengecualian dan tanpa penundaan. Keberanian untuk memiskinkan para pelaku kejahatan adalah ujian terberat bagi keseriusan pembenahan hukum di negara kita sendiri. Jika kita berhasil melewati ujian ini dan memiliki aturan perampasan aset yang kuat, saya yakin tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum akan pulih secara signifikan. Sikap saya dalam hal ini sudah sangat jelas. Ketegasan harus diutamakan di atas kompromi politik. Sudah saatnya kepentingan seluruh rakyat Indonesia didahulukan di atas kenyamanan dan perlindungan kelompok-kelompok tertentu. Nah, untuk memperjelas gambaran di masyarakat, kita harus membedah apa saja langkah konkret yang sebenarnya sedang dan akan diambil oleh pemerintah dalam menangani kebuntuan aturan ini. Ada 3 pertanyaan krusial yang sering muncul di benak publik mengenai langkah pemerintah ke depan. Sebelum kita lanjut pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang utama pertanyaan yang pertama, kita jeda dulu ya teman-teman. Kita meminum air putih terlebih dahulu biar tenggorokan tidak terasa kering sekali. Saya memohon maaf sekali kepada kalian ya teman-teman.
Kita sambil mendengarkan azan terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita lanjut pembahasan video ini. Saya habis bangun tidur nih, bangun tidur langsung mengedit video. Rasanya capek sekali habis acara kemerdekaan Republik Indonesia ini teman-teman. Negara kita sudah merdeka dengan penjajahan, tapi belum merdeka kepada rakyat kecil yang terus ditindas oleh pejabat-pejabat atau oknum-oknum yang serakah teman-teman. Kalian sadar nggak? Selama 81 tahun kita merdeka, tapi rasanya kayak tidak kayak tidak merdeka sama sekali, karena banyak di negara kita masih banyak oknum-oknum yang serakah mengambil uang hak rakyat Indonesia. Ya selebihnya begitulah, kerugian negara kita yang sudah dikorupsi oleh oknum-oknum tersebut sudah sangat banyak sekali teman-teman. Seharusnya kalian semua itu sadar kalau hak rakyat sudah banyak sekali yang sudah dicuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita susah payah mencari uang untuk membayar pajak, tapi di sana malah dikorupsi oleh oknum-oknum tersebut. Rasanya gimana ya? Sakit sekali teman-teman. Sudah berjuang mati-matian malah seenaknya dikorupsi oleh oknum-oknum itu. Sungguh tidak punya hati nurani. Ya udah, kita lanjut sambil merokok ya teman-teman. Saya pribadi meminta maaf sekali kalau melanjutkannya sambil merokok ya. Pertanyaan pertama yang sering muncul di pikiran kita adalah bagaimana mekanisme teknis pemerintah melalui Perpu untuk menyita harta hasil kejahatan tanpa perlu menunggu proses sidang pidana yang bertahun-tahun. Nah, langkah pemerintah dalam Perpu ini menggunakan pendekatan yang dinamakan non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset berbasis data. Selama ini, polisi atau jaksa harus membuktikan orangnya bersalah dulu di pengadilan pidana sampai putusan inkrah, baru hartanya bisa disita. Proses ini memakan waktu bertahun-tahun dan seringkali hartanya sudah kabur atau disembunyikan terlebih dahulu. Dengan mekanisme baru yang disiapkan pemerintah, fokus penegakan hukum diubah secara mendasar. Pemerintah tidak lagi memfokuskan energi awal hanya pada orangnya saja, melainkan langsung menyasar pada objek hartanya. Jika ditemukan aset yang tidak wajar dan diduga berasal dari tindak pidana, kejaksaan atas nama negara bisa langsung mengajukan gugatan perampasan aset ke pengadilan niaga atau pengadilan perdata. Di dalam proses pengadilan perdata tersebut, pemerintah menerapkan sistem perbalikan beban pembuktian. Artinya, pemilik harta yang dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa aset tersebut didapat dari hasil usaha yang sah atau hasil usaha yang halal. Jika pemilik aset gagal membuktikan asal-usul kekayaannya dalam batas waktu yang ditentukan, pengadilan dapat langsung memutuskan bahwa aset tersebut dirampas oleh negara tanpa harus menunggu vonis penjara bagi pemiliknya.
Langkah ini mempercepat proses penyelamatan uang negara secara signifikan. Pemerintah bisa langsung membekukan rekening, menyita tanah, rumah, dan kendaraan mewah hanya dalam hitungan bulan bahkan hitungan hari. Dengan demikian, nilai dari aset tersebut tidak menyusut dan tidak sempat dialihkan ke tangan pihak ketiga atau dibawa lari ke luar negeri. Nah, ini pertanyaan kedua, guys. Bagaimana langkah kolaborasi antara ketegasan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Kementerian Keuangan, yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa dalam mengamankan harta yang berhasil disita agar tidak kembali ke bancakannya. Langkah pemerintah tidak berhenti hanya pada eksekusi penyitaan di lapangan, tetapi juga memastikan tata kelola aset tersebut transparan. Di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, pemerintah membentuk sistem manajemen aset terpadu yang terhubung langsung dengan kas negara. Setiap rupiah atau bentuk barang yang berhasil dirampas akan dicatat secara digital dan dipublikasikan secara terbuka kepada publik. Kementerian Keuangan akan langsung memproses aset-aset non-tunai seperti properti atau kendaraan melalui lelang negara yang terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja. Seluruh hasil lelang serta uang tunai yang disita akan masuk secara otomatis ke dalam kas negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Mekanisme ini menutup celah bagi oknum petugas hukum untuk mempermainkan atau menggunakan barang sitaan untuk kepentingan pribadi dan uang yang sudah masuk ke kas negara kemudian diprioritaskan oleh pemerintah untuk membiayai program-program strategis yang tersentuh langsung dengan kebutuhan rakyat dasar. Kementerian Keuangan akan mengalokasikan dana segar dari hasil perampasan aset ini untuk menutup defisit anggaran, menambah anggaran subsidi kesehatan, membiayai pembangunan sekolah di daerah terisolasi, serta memperkuat modal kerja untuk petani dan nelayan. Dengan integritas data antara penegak hukum dan Kementerian Keuangan, pemerintah memastikan bahwa setiap aset yang dirampas benar-benar kembali menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Ini adalah langkah ganda pemerintah mematikan uang gerak pelaku kejahatan ekonomi sekaligus memulihkan kerugian keuangan publik secara terukur dan transparan. Sekarang kita masuk pertanyaan ketiga atau pertanyaan yang terakhir. Apa langkah antisipasi pemerintah jika Perpu ini nantinya ditolak oleh DPR atau digugat oleh pihak-pihak tertentu ke Mahkamah Konstitusi? Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa langkah penerbitan Perpu atau memicu perlawanan politik yang sangat keras di parlemen maupun jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, langkah pertama yang disiapkan pemerintah adalah menyusun dasar argumentasi hukum yang sangat kokoh mengenai unsur kegentingan yang memaksa. Pemerintah akan membeberkan data-data real mengenai besarnya kebocoran keuangan negara dan ancaman kejahatan ekonomi modern yang tidak lagi bisa ditangani dengan undang-undang lama. Jika perlawanan terjadi di sidang DPR, pemerintah akan membawa dukungan publik sebagai alat penekan politik yang utama. Presiden Prabowo Subianto akan secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat pihak mana saja yang mendukung penyelamatan uang negara dan pihak mana saja yang berusaha membatalkan Perpu tersebut. Pengawasan publik yang masif ini akan membuat para politisi berpikir puluhan kali sebelum berani menolak Perpu di depan pemilih mereka.
Sementara itu, untuk menghadapi potensi gugatan di Mahkamah Konstitusi, pemerintah melalui tim hukum kepresidenan dan Kementerian Hukum telah menyiapkan bukti-bukti perbandingan internasional. Pemerintah akan menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset adalah standar global yang diakui oleh PBB dan sudah sukses diterapkan di berbagai negara maju tanpa melanggar prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Langkah terakhir, apabila skenario terburuk terjadi dan Perpu tersebut dibatalkan, pemerintah sudah menyiapkan draft aturan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres yang memaksimalkan pasal-pasal pencucian uang yang ada. Pemerintah menegaskan tidak akan mundur selangkah pun dalam mengejar harta hasil kejahatan, karena instrumen hukum yang dimiliki negara sangat luas dan siap digerakkan kapan saja demi mengamankan uang rakyat Indonesia. Saatnya bagi kita semua sebagai warga negara untuk berhenti menjadi penonton yang pasif dan gampang dibodohi. Kita harus mulai melek mata dan melek informasi terhadap setiap kebijakan serta permainan politik yang sedang terjadi di negeri ini. Sudah terlalu lama rakyat dibiarkan buta hukum dan sibuk dengan isu-isu permukaan, sementara uang dan masa depan kita digerogoti habis dari belakang. Mulai hari ini, mari kita bersatu menjaga nalar kritis dan fokus pada hal-hal mendasar yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Jangan biarkan opini publik disetir oleh informasi-informasi dangkal yang sengaja disebar untuk menutupi kebobrokan di tingkat atas. Kita harus berani bertanya, berani mengawasi, dan berani menuntut keterbukaan dari setiap pejabat yang kita gaji. Memiliki pemahaman yang jernih dan berbasis logika adalah senjata terbaik kita untuk melawan pembodohan massal. Ketika masyarakatnya cerdas dan paham hukum, para elit politik tidak akan bisa lagi bersilat lidah atau menyembunyikan permainan kotor mereka di balik istilah-istilah yang rumit. Untuk itulah channel ini berdiri sebagai wadah bagi kita semua untuk terus belajar membedah realitas dan melihat setiap permasalahan dengan akal sehat. Tentunya dengan akal sehat, tentunya dengan data. Kita butuh ruang yang jujur, tajam, dan tidak takut menyuarakan kebenaran demi menjaga kesadaran kolektif bangsa ini agar tidak mudah ditipu. Jika Anda merasa mendapatkan sudut pandang baru yang mencerahkan dan ingin terus mengawal isu-isu krusial di tanah air, jadilah orang yang pertama mendukung perjuangan kita dalam membongkar fakta dan melatih logika kritis masyarakat secara luas. Tekan tombol subscribe sekarang juga di channel Bincang Negara. Aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak pernah ketinggalan analisis-analisis mendalam berikutnya. Dan bagikan video ini ke keluarga, kerabat, serta teman-teman Anda agar makin banyak masyarakat yang terbuka matanya. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Tetap rapatkan barisan, jangan mau dipecah belah. Tetap gunakan akal sehat Anda dan sampai jumpa di pembahasan kritis berikutnya hanya di ruang Bincang Negara. Selamat sore teman-teman. Terima kasih kepada kalian semua. Saya selaku admin Bincang Negara ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.